Inter Milan menjadi satu-satunya wakil Italia di kompetisi Eropa. 5 pahlawan nerazzurri tadi malam. 4 pemain Barcelona yang bisa diincar oleh Manchester United. Halo, salam jumpa kembali dengan gilabola.com, kumpulan berita paling penting untuk Anda. Sevilla versus Inter pada final Liga Eropa. Sevilla versus Inter Milan untuk partai final Liga Eropa Sabtu 22 Agustus mendatang setelah pasukan Antonio Conte mempermalukan Shakhtar Donetsk dengan skor 5-0 Selasa dini hari. 2 gol oleh Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku dengan 1 gol sisanya oleh Danilo D'Ambrosio. Sang pelatih Italia itu semakin dekat dengan trofi pertamanya di Inter setelah membawa anak buahnya menang 5 gol atas tim asal Ukraina itu pada semifinal Liga Eropa Selasa dini hari. Ini juga akan menjadi trofi pertama Inter dalam waktu 10 tahun terakhir. Anak-anak Antonio Conte membiarkan para pemain Shakhtar Donetsk mendominasi bola sampai 63%, meredam serangan-serangan mereka secara sabar dengan hanya 1 tembakan on target oleh para pemain Shakhtar. Setiap kali lawan menguasai bola, para pemain Inter mundur ke belakang dengan 8 pemain outfield menguasai area penalti, dan pasukan Luis Castro kehabisan akal dalam menerobos pertahanan khas Antonio Conte itu. Kegagalan Shakhtar Donetsk melepaskan serangan dihukum secara kejam dengan 4 gol pada babak kedua setelah Lautaro Martinez membuka gol akibat kesalahan Kapten Andrei Piatov pada babak pertama. Gol Romelu Lukaku yang menjadi gol kelima Inter tadi malam tampil menonjol karena dilakukan dengan menggiring bola sepanjang setengah lapangan Shakhtar. Shakhtar dominan tetapi kalah. Tampil dominan dengan penguasaan bola 63%, Shakhtar Donetsk malah kebobolan 5 gol dan menelan kekalahan memalukan pada semifinal Liga Eropa di Merkur-Spiel Arena Selasa dini hari. Shakhtar Donetsk datang dengan catatan mengagumkan, 3 kali lolos ke semifinal Liga Eropa sepanjang sejarah mereka. Tidak pernah ada tim lain di luar 5 Liga Elit Eropa yang pernah mencatatkan angka serupa. Tetapi kebanggaan ini pupus dalam 90 menit setelah mereka kemasukan 5 gol, dengan 4 diantaranya terjadi dalam rentang 20 menit terakhir babak kedua. Meskipun unggul dalam penguasaan bola, tetapi sejumlah kesalahan individual dari pasukan Luis Castro dimanfaatkan secara baik oleh anak-anak Antonio Conte. 5 pahlawan Inter tadi malam. Ada 5 pemain Inter Milan yang layak mendapatkan kenaikan gaji usai kemenangan telak mereka 5-0 atas Shakhtar Donetsk. 2 dari 5 pemain itu bikin tim lain gigit jari. Lautaro Martinez dapat nilai 10. Menunjukkan kualitas lengkap sebagai seorang penyerang elit dunia pada usia muda. Sundulannya mantap, penyelesaian kaki kanan yang dingin, lihai dalam membuka ruang dan menyempurnakan 2 golnya dengan assist cerdik kepada Romelu Lukaku untuk gol keempat Inter. Romelu Lukaku nilai 9, mengirim pesan kepada mantan klubnya Manchester United tentang apa yang hilang dari skuad mereka saat ini, seorang striker dengan insting gol murni. Lukaku menunjukkannya malam ini. Penyelesaian tenang untuk gol pertamanya membuktikan naluri golnya yang tinggi sebelum menerima bola di garis tengah lapangan dari Stefan De Vrij, melakukan akselerasi mengagumkan ke kotak penalti lawan, dan diakhiri dengan finishing brilian melalui kolong Andrei Piatov untuk mencetak gol keduanya. Penyerang Belgia itu juga menghasilkan 4 umpan kunci. Danilo D'Ambrosio nilai 8. Terus maju dan mundur tanpa kenal rasa lelah menggandakan keunggulan timnya lewat sundulan dari situasi sepak pojok. Nicolo Barella nilai 8. Energik dan lincah dan selalu berperan utama dalam setiap pergerakan maju Inter. Ia memamerkan keterampilan yang luar biasa dan umpan silangnya disambut Lautaro Martinez untuk membuka keunggulan Inter. Stefan De Vrij nilai 8. Memiliki penguasaan bola yang handal dan solid saat bertahan, sulit dikalahkan dalam duel-duel udara. Ia menutup malamnya dengan umpan terobosan yang berbuah pada gol terakhir Romelu Lukaku. Antonio Conte beri komentar sombong. Pelatih Italia itu terlihat sangat sombong saat mengklaim bahwa Inter berhasil menjadikan Shakhtar Donetsk terlihat tidak sekuat biasanya usai mengalahkan mereka dengan skor 5-0 tadi malam. Tetapi ia juga buru-buru menambahkan bahwa tim asal Ukraina itu sebenarnya sangat berkualitas dan berbakat. Kendati hanya menguasai 37% dominasi bola,
namun tim urutan kedua Serie A Italia itu sangat efektif di depan gawang, menjadikan skor 5-0 tersebut sebagai margin kemenangan terbesar yang pernah ada dalam sejarah semifinal UEFA Cup atau Liga Eropa. Ini juga sekaligus menjadi kekalahan terburuk Shakhtar Donetsk setelah kekalahan 0-6 dari Manchester City pada ajang Liga Champions November 2018. Kemenangan Inter 5-0 atas juara Ukraina tersebut juga menjadi kemenangan terbesar pada 4 besar kompetisi UEFA itu sejak Milan mengalahkan Real Madrid dengan skor sama pada Piala Eropa 1988-1989. Inter selamatkan wajah Italia. Inter Milan kini menjadi klub Italia pertama yang mencapai final Liga Eropa atau Piala UEFA sejak Parma melakukannya pada tahun 1999. Tetapi mereka akan berhadapan dengan juara 5 kali kompetisi ini, Sevilla. Nerazzurri kini menjadi satu-satunya wakil yang bisa menyelamatkan wajah sepak bola Italia pada kompetisi Eropa musim ini setelah Juventus dan Atalanta sama-sama tersingkir pada ajang Liga Champions. Jika Antonio Conte yang sombong namun berhati-hati ini berhasil membawa Inter meraih juara pada final Europa League pada hari Sabtu 22 Agustus nanti, maka ini akan menjadi trofi pertama Nerazzurri dalam 10 tahun terakhir. Shakhtar Donetsk akui kalah kelas. Pelatih Shakhtar Donetsk, Luis Castro, mengakui Inter Milan terlalu superior setelah mereka kalah dengan skor 5-0 Selasa dini hari. Juara Premier League Ukraina itu datang dengan modal mengagumkan, tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan kompetitif, termasuk saat mereka tampil luar biasa, mengalahkan FC Basel 4-1 pada babak perempat final Europa League. Sayang sekali bahwa Shakhtar Donetsk kesulitan memainkan gaya permainan mereka pada semifinal melawan Inter. Cara bertahan pasukan Antonio Conte dengan 8 pemain sekaligus di kotak penalti memaksa Tyson dan kawan-kawan kesulitan melepaskan serangan ke gawang Samir Handanovic. Lukaku pamerkan kehilangan Manchester United. Striker Belgia itu yang sering dijuluki keledai oleh para penggemar setan merah menunjukkan apa yang hilang dari skuad mereka musim ini. Seorang penyerang haus gol di depan gawang lawan. Gol kedua Lukaku atau gol kelima Inter Milan tadi malam menjadi gol paling hebat yang terjadi pada pertandingan di Merkurspiel Arena di Düsseldorf, Jerman itu. Menyambut sebuah umpan di garis tengah lapangan, Lukaku kemudian melakukan dribble sejauh setengah lapangan Shakhtar, mengalahkan kecepatan lari seorang pemain lawan pengawalnya. Sementara itu, pasukan Ole Gunnar Solskjaer kemarin justru terlihat kesulitan menambah golnya pada pertandingan semifinal melawan Sevilla setelah unggul cepat menit ke-9 melalui gol penalti Bruno Fernandes. Lukaku bisa balaskan dendam Manchester United. Sangat ironis bahwa pemain yang dijual oleh Manchester United karena dianggap tidak berguna, Romelu Lukaku, kini justru bisa membalaskan dendam kekalahan setan merah saat berhadapan dengan Sevilla pada final Liga Eropa pada hari Sabtu 22 Agustus. 2 gol sang striker Belgia itu membuatnya menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 10 pertandingan Liga Eropa berturut-turut. Meskipun 5 pertandingan sebelumnya terjadi pada musim 2014-2015, selain fakta bahwa Lukaku kini sudah mengoleksi 33 gol di semua kompetisi musim ini sejak bergabung dengan Inter musim panas lalu. Mantan Barcelona bisa menjadi top skor. Mantan bintang Barcelona yang tersingkir kini menjadi satu-satunya pemain yang masih bisa meraih top skor pada final Liga Eropa akhir pekan ini. Meskipun agak mustahil memikirkannya menambah 4 gol melawan Inter. Munir El Haddadi adalah mantan pemain Barcelona pada periode 2014 sampai 2018 dan ia bisa membuat mantan timnya itu menyesal melepaskan dirinya jika ia berhasil menjadi top skor Liga Eropa dengan 4 gol bagi Sevilla pada partai final melawan Inter Sabtu 22 Agustus. Tetapi sepertinya mustahil hal itu terjadi mengingat penampilan Nerazzurri pada semifinal tadi malam. Inter tampil mengesankan memaksa Shakhtar Donetsk hanya mencatatkan 1 saja tembakan tepat sasaran. Sementara Inter berhasil melepaskan 9 shots on target dengan 5 berubah menjadi gol. Sebelum kita melihat daftar 4 pemain Barca yang bisa direkrut oleh Manchester United serta calon pengganti Pep Guardiola di Manchester City, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Update transfer hari ini. Ada 15 berita transfer hari ini dengan terbanyak berasal dari Juventus dan juga Manchester City serta Barcelona.
Satu, menurut laporan di Italia, Juventus akan berusaha menjual Paulo Dybala. Sesuatu yang sangat mengecewakan sang striker Argentina itu, mengingat ia baru saja terpilih sebagai pemain paling bernilai di Serie A musim ini. Tetapi Juventus termasuk salah satu klub yang terkena dampak krisis finansial saat ini dan menjual Dybala dengan nilai sangat mahal, mungkin mendekati 2 triliun rupiah, akan meringankan beban keuangan mereka. 2. Juventus juga mungkin akan melepas Douglas Costa dengan sang pemain yang sering dan rentan cedera itu diminati oleh Manchester United. 3. Manajer anyar Bianconeri Andrea Pirlo juga mungkin akan melepas Alexandro. Dengan Chelsea diperkirakan akan menawarkan 40 juta euro atau setara 706 miliar rupiah untuk bek kiri asal Brasil tersebut. 4. Satu pemain yang bisa menyeberang dari Liga Inggris ke Liga Italia adalah Alexander Lacazette. Dengan sang pemain Prancis akan kehilangan tempatnya dan juga budget gajinya, seturut kenaikan pembayaran dalam kontrak baru Arsenal yang diterima sahabat baiknya sendiri Pierre-Emerick Aubameyang. Juventus adalah calon terkuatnya. 5. Inter akan menyalip Roma di tikungan dalam upaya mereka merebut Chris Smalling, usai penampilan mengesankan pemain pinjaman Manchester United tersebut. Jika ini terjadi, maka Smalling akan menjadi pemain Liga Inggris nomor 5 di skuad Antonio Conte setelah Romelu Lukaku, Ashley Young, Alexis Sanchez, dan Christian Eriksen. Keenam, kegagalan 4 musim beruntun Manchester City di ajang Liga Champions bisa berujung pada penghentian kontrak Pep Guardiola. Calon pengganti terkuatnya adalah manajer yang 11 tahun tidak memiliki trofi, Mauricio Pochettino. Nomor 7, Neymar sekali lagi dikaitkan dengan transfer kepulangan ke Barcelona, meskipun sang pemilik PSG sudah bertekad tidak akan melepas sang striker Brasil tersebut. 8, Bayer Leverkusen main keras dengan menolak menurunkan harga jual Kai Havertz, striker Jerman yang sudah berbulan-bulan dikaitkan dengan transfer ke Chelsea. Nomor 9, mantan bek tengah Manchester City, Vincent Kompany, mengumumkan gantung sepatu sebagai pemain bola dan akan fokus sepenuhnya pada karirnya sebagai pelatih. Nomor 10, Tottenham Hotspur membuat kejutan dengan rencana menandatangani Joe Hart, bekas kiper Manchester City yang terbuang usai kedatangan Pep Guardiola. Kini sang kiper Inggris itu bisa membalaskan dendam pada mantan manajernya tersebut. 11, menurut laporan di Inggris, Arsenal sudah berhasil mengalahkan Napoli dalam perebutan bek jangkung Brasil, Gabriel Magalhaes. 12, Milan kabarnya menginginkan Diego Costa sebagai opsi lini depan mereka setelah satu musim yang buruk dari sang pemain Spanyol di Atletico Madrid. 13, kontrak baru Aubameyang di Arsenal akan menjadikannya sebagai pemain depan dengan gaji terbesar kedua di Emirates Stadium setelah Mesut Ozil. Nomor 14, PSG, Monaco, dan Borussia Dortmund sepertinya akan bersaing untuk mendapatkan Wilfried Zaha dari Crystal Palace yang berusaha mendapatkan pengalaman Liga Champions. Nomor 15, dua pemain yang termasuk tertua di Barcelona, Luis Suarez dan Arturo Vidal dilaporkan akan dijual demi mendapatkan dana transfer tambahan. Suarez dikaitkan dengan klub masa mudanya Ajax Amsterdam, sedangkan Vidal kabarnya diminati oleh PSG. David Silva pilih pulang ke La Liga. David Silva membuat aksi transfer yang mengejutkan, memilih sebuah klub La Liga yang hanya akan bertarung di Liga Eropa musim depan, mengabaikan Lazio yang akan bertanding di Liga Champions pada musim 2020-2021. Kejutan itu terjadi pada Selasa dini hari saat klub Spanyol Real Sociedad resmi mengumumkan transfernya secara gratis usai sang pemain mengakhiri karirnya selama 10 tahun di Manchester City. Padahal sebelumnya gelandang veteran 34 tahun itu sudah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke ibu kota Italia. Lazio menawarkan sederet kontrak eksklusif termasuk tempat tinggal mewah, supir pribadi, jet pribadi, dan gaji sekitar 1 miliar rupiah per minggu. 4 pemain Barcelona yang diincar oleh Manchester United. Setan Merah sangat ingin membeli dengan harga murah hingga 4 pemain Barca. Mereka adalah Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, dan Ousmane Dembele. United sempat ingin mendatangkan Umtiti sebelum bek asal Prancis itu memperpanjang kontraknya pada tahun 2018. Saat itu Old Trafford bahkan telah bertanya-tanya soal bandrol harga pemain yang lebih banyak mendekam di ruang perawatan itu. Ketika itu United mundur karena kondisi kebugaran Umtiti. Pemain itu berulang kali mengalami masalah lutut yang akhirnya membatasi minat Setan Merah untuk mendatangkannya.
Namun jika biaya transfernya murah, tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer diperkirakan tetap berminat mendatangkan mantan pemain Lyon tersebut. Sebelumnya diberitakan Barcelona siap melempar seluruh pemainnya ke bursa transfer musim panas ini, kecuali 4 bintang senior dan beberapa pemain muda. Barcelona resmi memecat Setien. Quique Setien telah secara resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih kepala Barcelona setelah hanya 6 bulan bertugas. Pelatih Spanyol itu mengambil alih posisi kursi panas dari Ernesto Valverde pada bulan Januari, tetapi hasil yang mengecewakan dan keretakan di ruang ganti telah menjadi faktor penentu dalam kepergiannya. Gelar juara La Liga untuk Real Madrid, tersingkirnya mereka dari Copa del Rey, dan kekalahan 8-2 yang memalukan dari Bayern Munchen di Liga Champions adalah semua alasan pemecatan Setien. Dewan direksi telah setuju bahwa Quique Setien bukan lagi pelatih tim utama. Demikianlah bunyi pernyataan dari Barcelona. Ini adalah keputusan pertama dalam restrukturisasi yang lebih luas dari tim utama yang akan disepakati antara sekretaris teknik saat ini dan pelatih baru yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. 4 besar minus Inggris, Spanyol, dan Italia. Leipzig, Paris Saint-Germain, Lyon, dan Bayern Munchen menjadi 4 peserta semifinal Liga Champions musim 2019-2020. Ini adalah kali pertama dalam 29 tahun tidak ada satupun semifinalis dari tim-tim Inggris, Spanyol, dan Italia. Musim 1990-1991 adalah terakhir kali ada peristiwa semacam ini, dengan Marseille, Spartak Moskow, Red Stal Belgrade, dan Bayern Munchen menjadi tim 4 besar pada kesempatan itu. Red Stal Belgrade, tim asal Republik Yugoslavia waktu itu, mencakup Bosnia, Serbia, Kosovo, Kroasia saat ini, berhasil merebut trofi Piala Eropa pertama mereka dengan kemenangan adu penalti atas Marseille. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.